Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat sekalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bahagia di rumah bersama keluarga tercinta. Nah, oke. Jadi sekarang kita sudah memasuki pertemuan kedua pembelajaran pendidikan agama Islam. Meskipun hanya melalui daring atau melalui online, semoga kita semua tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menuntut ilmu, dan semoga perjuangan kita semua ini menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi pembelajaran kedua kita pada hari ini itu pembahasannya. Jadi pembahasan materi hari ini adalah tentang yang pertama, perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan, dan yang kedua, hukum alif lam atau ditulis al atau dalam bahasa Arabnya alif lam. Nah, jadi yang pertama kita mulai dulu tentang perilaku orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, jadi kemarin sudah kita pelajari bersama bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan, bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan sesuai dengan landasan di dalam Al-Quran yang kita belajar kemarin, yaitu dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, jadi sekarang lebih lanjut lagi penjelasannya, ada perilaku sehari-hari orang yang cinta ilmu pengetahuan berdasarkan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, jadi yang sudah kemarin anak-anak hebat bacakan kemarin, yang Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 itu di dalamnya ada juga menjelaskan tentang bagaimana perilaku kita sehari-hari terkait dengan orang yang cinta ilmu pengetahuan, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. Nah, jadi yang pertama itu adalah senang membaca buku. Nah, jadi ini berdasarkan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang kemarin anak-anak sekalian baca bersama dengan terjemahannya. Nah, di sini perilaku sehari-hari orang yang cinta ilmu pengetahuan itu adalah yang pertama senang membaca buku. Jadi orang yang cinta ilmu pengetahuan itu mereka sangat senang membaca buku. Mereka suka baca buku, senang belajar. Nah, kemudian yang kedua, selalu ingin mencari tahu atau belajar tentang alam semesta. Jadi kalau orang yang cinta ilmu pengetahuan, yang selalu semangat belajar, nah mereka itu selalu ingin mencari tahu. Mereka selalu ingin mencari tahu banyak hal, jadi dorang itu apa saja ingin dorang ketahui. Apalagi tentang alam semesta, tentang bagaimana langit, tentang bagaimana bumi, apa saja struktur yang ada di dalam bumi, ada lapisan apa-apa saja. Nah, orang yang cinta ilmu pengetahuan itu mereka selalu ingin belajar banyak hal, juga tentang alam semesta. Nah, itu perilaku dari orang yang cinta ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu rendah hati atas kesuksesan yang diraih dan tetap semangat ketika mengalami kegagalan. Nah, jadi orang yang cinta ilmu pengetahuan, mereka senantiasa rendah hati ketika mereka meraih kesuksesan. Nah, jadi ketika sukses, mereka tidak sombong, mereka tetap rendah hati, dan ketika mereka mengalami kegagalan, mereka selalu ada semangat. Jadi tidak putus asa ketika gagal, tapi mereka selalu semangat. Jadikan kegagalan itu sebagai pengalaman untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Jadi ketika gagal itu tidak putus asa, tetapi harus tetap semangat karena ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti tetap semangat. Oke, jadi inilah perilaku sehari-hari orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Nah, jadi yang pertama ini berdasarkan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, kemudian yang kedua, itu perilaku sehari-hari orang yang cinta ilmu pengetahuan berdasarkan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, jadi tadi Surah Ar-Rahman, sekarang Surah Al-Mujadalah. Ini juga yang kemarin sudah anak-anak baca, juga dengan terjemahannya. Nah, jadi yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu berusaha mendapatkan pengetahuan tersebut. Nah, jadi orang yang cinta ilmu pengetahuan itu seperti tadi yang Ustazah katakan, mereka selalu memiliki rasa ingin tahu terhadap apapun. Dan ketika mereka sudah memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu, maka mereka selalu berusaha untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu tersebut. Jadi ketika ingin mengetahui tentang langit misalkan, apa saja benda-benda yang ada di langit, apa saja benda-benda yang ada di luar angkasa. Nah, mereka tidak tinggal diam, tapi mereka selalu ingin mencari tahu dengan cara belajar atau membaca atau melihat video terkait dengan benda-benda yang ada di luar angkasa. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu bersikap sopan, menghargai, dan menghormati guru. Nah, ini yang sangat penting di dalam menuntut ilmu. Ini juga yang menjadi perilaku sehari-hari orang yang cinta ilmu pengetahuan. Jadi, kalau kita ingin sukses, kita ingin memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Nah, salah satu sikap yang mesti kita terapkan adalah bersikap sopan, menghargai dan menghormati guru. Jadi ketika guru menerangkan di depan kelas, kita mendengarkan dengan baik. Ketika guru menjelaskan, kita melihat, mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan baik supaya apa yang disampaikan oleh guru bisa kita pahami. Nah, jadi penting sekali kita untuk bersikap sopan dan juga menghargai guru. Oke, ini yang kedua. Dan yang ketiga itu, senang mendatangi guru untuk belajar. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang tidak kita pahami, kita tidak perlu menunggu ketika suatu jam pelajaran tiba. Tidak perlu untuk menunggu, kita juga bisa mendatangi guru, menanyakan sesuatu yang tidak kita pahami. Nah, ini juga bisa menambah pengetahuan kita. Suka bercerita atau bertanya kepada guru jika ada yang tidak kita pahami. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir, menyeimbangkan antara ilmu, iman, dan akhlak. Nah, jadi seseorang yang berilmu saja itu tidak akan cukup. Karena apa? Yang terpenting dari ilmu atau apa yang kita pelajari, itu yang terpenting adalah bagaimana kita menerapkannya, bagaimana akhlak kita. Nah, biasanya kita sering mendengarkan pesan dari guru-guru kita atau orang-orang tua kita, pintar saja itu tidak cukup karena kita harus memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Jadi sangat penting bagi kita untuk tetap belajar, tapi juga ada iman. Iman artinya meningkatkan ibadah kita, sholat kita, mengaji kita. Nah, itu sangat penting untuk tetap dilaksanakan. Jadi selain belajar, ibadah juga sangat penting
dan tingkah laku kita pun sangat-sangat penting. Nah, jadi itulah bagaimana perilaku kita sehari-hari terkait dengan orang yang cinta ilmu pengetahuan. Jadi semoga perilaku-perilaku yang tadi kita pelajari itu semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlahan-lahan, pelan-pelan, semoga bisa kita terapkan sebagai seseorang yang mencintai ilmu pengetahuan, yang sedang berjuang dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang hukum alif lam. Nah, jadi hukum alif lam atau dalam bahasa Arabnya ditulis seperti demikian. Alif lam terbagi menjadi dua. Itu yang pertama adalah alif lam syamsiyah atau asyamsiyah. Nah, jadi hukum alif pertama alif syamsiyah dan yang kedua alif lam qamariyah, al-qamariyah. Nah, kita sudah tahu sekarang alif lam itu terbagi menjadi dua, itu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Selanjutnya, nah, huruf-huruf alif lam syamsiyah. Huruf-huruf alif lam syamsiyah itu ada 14 huruf. Nah, apa saja huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya yaitu huruf to, huruf ta, so, ro, ka, zai, atau za, atau za, terus huruf sin, nun, dal, shin, zo, do, dan dal. Dan huruf lam. Nah, jadi ada 14 huruf. Huruf-huruf alif lam syamsiyah. Nah, mulai dari huruf to, sa, so, ro, ta, za, sa, na, da, sha, zo, do, dan la atau huruf lam. Nah, kemudian selanjutnya ada berapa huruf-huruf alif lam qamariyah? Nah, huruf-huruf alif lam qamariyah itu ada 14 huruf. Nah, jadi sama nih jumlahnya. Alif lam syamsiyah ada 14 huruf, alif lam qamariyah juga ada 14 huruf. Nah, tapi huruf-hurufnya berbeda. Huruf-huruf alif lam qamariyah diantaranya yaitu hamzah atau alif. Nah, terus huruf ba, ghain, ha, jim, ka, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan huruf ha. Nah, ini juga ada 14 huruf, tapi huruf-hurufnya berbeda dengan huruf-huruf alif lam syamsiyah. Nah, jadi bagaimana cara membaca huruf alif lam syamsiyah dan huruf alif lam qamariyah? Nah, cara bacanya kalau alif lam syamsiyah itu diidgamkan atau dibaca lebur. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Nah, jadi langsung dibaca huruf berikutnya. Contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada pada kata Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Jadi pada kata Allah itu alif lamnya tidak dibaca jelas atau tidak dihilangkan. Jadi langsung melebur ke huruf lam yang selanjutnya. Allah. Kemudian Ar-Rahman. Nah, padahal di sini kan ada huruf lam, tapi huruf lamnya dihilangkan, langsung melebur ke dalam huruf ro. Jadi Ar-Rahman. Nah, begitu juga dengan Ar-Rahim. Kemudian contoh selanjutnya, Malikin Nas. Kemudian Allahus Somad.
wattini wazzaitun. Nah, jadi alif lamnya tidak dibaca, langsung melebur ke huruf selanjutnya. At-tin, terus az-zaitun. Nah, lamnya tidak kedengaran. Nah, itulah huruf alif lam syamsiah. Nah, selanjutnya contoh dari huruf alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, cara bacanya itu dibaca jelas. Apanya yang dibaca jelas? Huruf lam. Nah, jadi nanti contohnya seperti ini. Huruf lamnya kedengaran jelas, terdengar jelas, dan dibaca jelas. Wal adiyati dhabha. Nah, anak-anak sekalian perhatikan di kata yang digaris bawahi. Al-a. Nah, itu jelas sekali huruf lamnya. Nah, inilah yang disebut dengan alif lam qamariyah. Wal adiyati dhabha. Nah, huruf alif lamnya terdengar dan dibaca dengan jelas. Berbeda dengan alif lam syamsiah yang huruf lamnya tidak kedengaran atau hilang karena melebur atau langsung dibaca huruf selanjutnya. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya juga dibaca dan terdengar dengan sangat jelas. Nah, wal yaumil maw'ud wa hadzal baladil amin. Al-amin. Nah, itu contoh huruf alif lam qamariyah tadi. A, al-a. Jadi lamnya terdengar dan dibaca jelas. Kemudian wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Al-jibal, kemudian al-ihni, ain, al-a, al-i. Nah, huruf lamnya dibaca dengan jelas. Dan terakhir ini al-manfush, al-ma. Ini adalah beberapa contoh dari 14 huruf alif lam qamariyah tadi. Dan ini juga beberapa contoh dari 14 huruf alif lam syamsiah tadi. Nah, kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan anak-anak sekalian langsung bertanya kepada ustazah. Oke, dan selanjutnya ada tugas atau latihan yang mesti dikerjakan. Jadi yang pertama, carilah contoh alif lam atau al atau asyamsiyah yang terdapat di dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi yang ayat yang kemarin sudah adik-adik, yang sudah anak-anak sekalian baca, Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, lihat di situ apakah ada huruf alif lam syamsiah atau tidak. Nah, kalau ada, ditulis. Begitu juga dengan surah Al-Mujadalah ayat 11. Cari di situ yang mana saja yang termasuk huruf alif lam syamsiah. Nah, kemudian yang kedua, cari contoh alif lam qamariyah yang terdapat di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi lihat di situ yang mana saja bacaan-bacaan atau kata yang merupakan alif lam qamariyah. Oke, jadi tugasnya ditulis di buku, kemudian difoto dan kirim langsung ke nomor WA ustazah. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Jika ada yang belum dipahami, silahkan bertanya langsung kepada ustazah. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dipahami dengan baik, bisa senantiasa diingat, bisa terus dipelajari terus-menerus, dan tetap semangat untuk kita semua meskipun belajarnya hanya dari rumah saja. Karena belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun. Oke, jadi tetap semangat untuk anak-anakku sekalian. Semoga perjuangan kita semua dalam menuntut ilmu, dalam belajar, mendapatkan
keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Jadi sekian, sampai